Balik lagi dengan gue Isnu di channel AOE Hunter. Ini gue lagi di Indomaret, biasalah nyari Hot Wheel. Gak ada yang bagus. Biar gak bosan, hunting kali ini kita bahas tentang apa ya? Mendingan kita sambil membahas soal hobi, koleksi, dan apa ya? Hobi dan koleksi lah. Hobi, koleksi, dan investasi. Sambil jalan aja yuk, kita lanjut huntingnya. Oke, teman-teman diecast semua, di video kali ini suaranya dubbing ya, karena gue lagi malas ngomong, gak ada bahan lah buat ngomong lah, tapi gue tetap usahain biar ada sesuatu yang dibahas di video yang gue bikin. Nah, seperti yang gue tadi bilang di awal, di video ini tuh gue mau bahas tentang hobi, koleksi, dan investasi. Jadi ini tentang opini gue aja ya, jadi 100% di video ini itu berisi tentang opini-opini gue aja. Jadi teman-teman bisa ikuti, bisa setuju kalau misalkan itu pas dengan apa yang teman-teman lakukan, atau teman-teman bisa memberikan opini teman-teman sendiri di kolom komentar. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, gue mau nge-sharing aja tentang gimana cara gue mengklasifikasikan atau mengkategorikan item-item yang gue ambil selama gue hunting. Jadi cara gue mengklasifikasikan item-item itu gue bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu adalah collectible item. Collectible item itu adalah item yang gue beli untuk gue koleksi. Itu gue kumpulin di rumah, gue simpan, terus tujuan utamanya tetap yaitu adalah investasi. Karena gue berpikir bahwa gue kan udah tua ya, misalnya umur gue udah tua, bukan saatnya lagi gue bermain mobil-mobilan. Makanya meskipun gue beli mobil-mobilan itu gue simpen dan gue pakai buat investasi. Kenapa? Karena dari apa yang gue tahu, mainan yang dulu pernah gue beli pada saat gue kecil, itu ketika gue sekarang udah dewasa ataupun udah tua, itu mempunyai nilai atau mempunyai value yang lebih tinggi. Jadi kadang-kadang gue, wah ini kayaknya dulu gue pernah punya nih mainan kayak gini gitu, dan sekarang harganya udah gila-gilaan, udah tinggi gitu. Makanya di kategori pertama ini gue masukkan kategori collectible item. Ya mungkin dalam jangka waktu 5 atau 6 tahun lagi itu bakalan mempunyai value yang lebih tinggi lagi. Kenapa bisa memiliki value yang lebih tinggi lagi? Karena item-item itu udah nggak keluar di pasaran. Jadi kan kalau misalkan yang sekarang ini kan yang dicari kan hot item yang ketika dia muncul itu dia mempunyai value atau harga yang lebih tinggi gitu lah. Misalnya harganya bagus gitu. Itu dikarenakan karena misalkan model mobilnya disukai banyak orang, atau item-item itu disukai banyak orang. Itu berbeda dengan collectible item. Collectible item ini dia memiliki value atau nilai yang lebih itu dikarenakan barang itu sudah langka di pasaran, atau sudah tidak beredar di pasar lagi, atau mungkin Mattel udah tidak mengeluarkan model itu lagi. Ya intinya untuk klasifikasi yang pertama itu tadi, yaitu collectible item yang gue beli untuk gue koleksi, yang mungkin gue jual dalam jangka waktu yang lama, mungkin 5, 6, atau 10 tahun lagi. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini adalah
customizable item. Customizable item ini adalah item yang gue beli untuk di custom, untuk gue cat lagi, gue beli untuk di loose kemudian di cat ulang. Karena dari diecast ini mungkin kalau misalkan anak-anak dia di loose untuk dibuat mainan mobil-mobilan, tapi kalau gue loose untuk dipakai untuk berkreasi ya, entah itu di custom lah, di cat ulang ataupun di apa-apain itu kayak gitu. Jadi salah satu cara untuk gue mengkreasikan diri gue sendiri, untuk mengungkapkan atau mengutarakan apa yang gue rasakan atau apa yang gue inginkan, itu dengan cara mengcustom diecast tersebut. Ya mungkin contohnya ada salah satu diecast yang menurut gue bentuknya bagus, tapi gue kurang suka nih dengan model tampoknya. Nah disitu gue cat ulang diecast tersebut, terus gue tambahkan ban karet, jadi istilahnya tuh terlihat lebih bagus lagi gitu. Jadi ketika ada orang lain yang melihat hasil karya gue itu, dia bisa, oh cakep nih gitu. Kita bisa tukar pikiran, bisa sharing antar sesama pengcustom Hot Wheels kayak gitu. Tujuan utama custom yang lain adalah agar kita itu mempunyai jenis diecast yang enggak orang lain punyai, jadi beda sendiri gitu. Misalkan di pasaran itu keluarnya diecast model itu dengan tampo itu, dengan istilahnya warna itu, kita custom dengan warna yang lain, jadi istilahnya tuh lain dari yang lain itu hasilnya, dengan kita mengkreasikan atau mengcustom diecast yang kita miliki. Nah, untuk pengklasifikasian ketiga atau pengkategorian ketiga ini adalah for sale item. Baru ya mas ya? Barang yang gue beli untuk dijual lagi. Untuk for sale item ini biasanya itu barang yang pada saat dia keluar model baru dan harganya itu ternyata lebih tinggi daripada harga pasaran. Jadi ketika gue beli kemudian gue dijual lagi, gue masih punya keuntungan di situ. Salah satu yang membuat harga Hot Wheels itu tinggi itu sama dengan yang di video-video udah gue sampaikan sebelumnya, yaitu adalah tren. Ketika ada orang yang men-share Hot Wheels A, ternyata banyak yang ngincar juga. Biasanya karena kebiasaan ikut-ikutan kita yang mencari barang yang serupa bakal menjadi lebih banyak, dan karena banyak yang nyari, trennya menjadi naik. Tren naik, harga naik. Setelah itu banyak yang jual item itu dengan harga masing-masing. Harganya pun menjadi menurun, diikuti tren yang menurun. Mungkin itu aja ya yang bisa gue share ke teman-teman. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Nggak ada yang bagus. Kita ini ambil nggak ya? Kemarin sih udah dapet ini. Bingung mau diambil apa enggak. Nggak diambil sayang, diambil duitnya nggak ada. Gimana teman-teman? Ambil nggak nih? Koenigsegg udah lancar kan ngomongnya. Koenigsegg Jesko. Kita ambil aja ya, yuk. Karena gue udah lancar, jadinya lancar nyebutnya, jadi kita ambil aja, yuk.